Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Elsa Olivia Artes, Saskia Prambandani Sahanaya, Octavian Yuda Riftanto, dan Varial Anwar Prayoga. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang gambaran umum politik Islam dasar hubungan antar negara. Pandangan dasar Islam dan politik. Untuk memahami cara Islam memandang hubungan internasional, penting untuk memahami hubungan antara Islam dan politik. Pandangan dasar Islam tentang politik adalah bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari agama. Untuk menghargai kedekatan ini, kita perlu memahami konsep-konsep kunci. Salah satu konsep utama adalah bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga pandangan hidup yang komprehensif. Ini mencakup semua aspek kehidupan manusia tanpa pemisahan. Kehidupan Islam dituangkan dalam berbagai kitab yang membahasnya termasuk fikih atau hukum Islam dan etika. Buku-buku ini membahas beragam topik mulai dari tata cara bersuci dan hubungan antara suami istri hingga masalah negara, keadilan, dan peraturan sosial. Konsep kedua adalah bahwa manusia dianggap sebagai khalifah Tuhan di dunia ini. Al-Quran menyatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban untuk tunduk sepenuhnya kepada Tuhan dan untuk mematuhi ajarannya yang terdapat dalam Al-Quran, serta yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis dalam segala aspek kehidupan. Menegakkan tatanan Tuhan di dunia ini dianggap sebagai bentuk ibadah yang penting. Dari dua konsep ini dapat dipahami bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam politik atau untuk berpartisipasi dalam politik sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Karena hal ini membantu mereka dalam menjalankan peran mereka sebagai khalifah. Khalifah dalam konteks Al-Quran merujuk pada kekuasaan dan kepemimpinan. Oleh karena itu, seorang muslim tidak bisa memisahkan agama dari politik atau politik dari agama. Untuk menegaskan pentingnya peran politik dalam menjalankan tatanan Tuhan di dunia ini, Al-Quran menyebutkan bahwa Allah telah menunjuk beberapa nabinya sebagai raja dan pemimpin seperti Nabi Daud dan Sulaiman. Bahkan Muhammad sendiri tidak hanya merupakan seorang nabi, tetapi juga seorang pemimpin politik di Madinah. Dengan demikian, Islam sebagai pandangan hidup berbeda dari sekularisme yang memisahkan peran agama dari urusan kemasyarakatan dan kenegaraan, membatasinya hanya pada urusan pribadi dan tempat ibadah. Sebaliknya, Islam memberikan pedoman untuk seluruh aspek kehidupan dan menuntut komitmen penuh dari para pengikutnya terhadap semua ajarannya. Oke, selanjutnya adalah politik Islam perspektif tradisional. Pada penjelasan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Islam harus menjadi landasan perilaku bagi kenegaraan yang berumat Islam. Dar al-Islam atau tanah Islam atau Ad-Daulah al-Islamiyah, negara Islam, merupakan terminologi yang menggambarkan institusi politik umat Islam. Pada sarjana klasik, memiliki pandangan yang tersendiri terhadap Dar al-Islam dan Ad-Daulah al-Islamiyah. Salah satu pandangan yang mengatakan bahwa tanah Islam harus dikuasai oleh umat Islam itu sendiri, dan sistem pemerintahnya juga turut mengikuti Islam itu sendiri. Kemudian, ada pandangan lain yang menekankan apakah umat Islam itu berada dalam keamanan atau tidak. Dengan demikian, syarat salah satu tanah adalah diakui sebagai Dar al-Islam, di mana tempat tanah itu umat Islam aman dan tidak ada teraniaya karena agamanya sendiri. Pemimpin Dar al-Islam secara tradisional disebut juga sebagai khalifah atau Amir al-Mukmin atau emir. Dengan demikian, Dar al-Islam juga dikenal sebagai khalifah atau kekhalifahan atau imrah atau emirat. Landasan hubungan Dar al-Islam dan non-Dar al-Islam. Dalam konteks hubungan antara Dar al-Islam dan non-Dar al-Islam, terdapat dua pandangan utama yang mempengaruhi dasar hubungan tersebut. Pandangan pertama mengadvokasi perang sebagai dasar hubungan, sementara pandangan kedua memandang perdamaian sebagai dasarnya. Pandangan pertama menekankan pentingnya bersenjata jihad sebagai satu-satunya bentuk hubungan yang dapat terjadi antara muslim dan non-muslim. Mereka percaya bahwa kewajiban bersenjata jihad harus dipertahankan hingga akhir zaman dengan tujuan mengalahkan orang-orang kafir dan menegakkan kekuasaan Islam. Hal ini menghasilkan klasifikasi negara menjadi Dar al-Islam dan Dar al-Harb, di mana semua negara non-Dar al-Islam dianggap sebagai musuh. Namun pandangan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang durasi perjanjian damai, dengan beberapa menganggap bahwa perjanjian perdamaian hanya dapat berlangsung maksimal 10 tahun. Di sisi lain,
Pandangan kedua menekankan perdamaian dan harmoni sebagai dasar hubungan antara Dar al-Islam dan non-Dar al-Islam. Mereka menafsirkan ayat-ayat tentang jihad secara holistik dan kontekstual dengan perang hanya boleh dilakukan terhadap mereka yang berperang melawan umat Islam. Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya toleransi, keberagaman, dan kerjasama antar umat Islam dan non-Muslim, serta menyoroti sejarah penyebaran Islam secara damai dan kerukunan antara umat Islam dan non-Muslim di berbagai wilayah. Selain itu, terdapat pandangan yang mempertimbangkan netralitas sebagai dasar hubungan. Mengakui bahwa dalam Islam netralitas dapat diperbolehkan dalam konteks tertentu. Meskipun tidak ada pembahasan eksplisit tentang netralitas permanen dalam Al-Quran dan hadis, pandangan ini percaya bahwa prinsip-prinsip hukum Islam, adat istiadat, dan konteks kontemporer dapat memberikan panduan yang diperlukan dalam menghadapi isu netralitas. Secara keseluruhan, dua pandangan utama tersebut memperjuangkan perspektif yang berbeda tentang hubungan antara Dar al-Islam dan non-Dar al-Islam, dengan beberapa mengadvokasi perang, sementara yang lainnya menekankan perdamaian, harmoni, dan toleransi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Pramandari Sahanaya dengan NIM 2022050118. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hubungan Dar al-Islam dengan dar lainnya. Menurut ahli hukum Islam, membagi wilayah dunia ini menjadi dua bagian, yaitu Dar al-Islam dan juga Dar al-Harb. Dar al-Islam itu sendiri yang berarti tanah damai, dan juga Dar al-Harb yang artinya tanah perang. Pertama, Dar al-Islam mencakup semua negara yang punya hukum Islam atau yang penduduknya beragama Islam, sehingga dapat melahirkan hukum-hukum Islam. Sedangkan yang kedua adalah Dar al-Harb itu sendiri, yaitu mencakup semua negara yang tidak Islam, tidak berada di bawah pemerintahan Islam, atau tidak mempunyai hukum Islam, baik yang dipimpin oleh suatu negara atau beberapa negara, baik penduduknya beragama Islam ataupun tidak. Lalu selanjutnya, para ahli hukum mazhab Hana mengajukan 3 syarat, dan dengan ketiga syarat tersebut Dar al-Islam kembali menjadi Dar al-Harb. Yang dimana pertama, jika diterapkan hukum kelompok agama lain. Yang kedua, jika wilayah Dar al-Harb berbeda dengan Dar al-Islam. Yang ketiga, jika umat Islam atau dhimmi tidak bisa hidup damai di sana, maka dia akan berubah dari Dar al-Islam menjadi Dar al-Harb. Mereka lebih lanjut mengklaim bahwa ketika hukum kelompok agama lain diterapkan, wilayah tersebut tidak lagi menjadi Dar al-Islam. Jika umat Islam merasa kesulitan untuk tinggal di daerah tersebut, maka sebaiknya pindah ke Dar al-Islam. Jadi wilayah tersebut bisa dinyatakan tidak lagi menjadi Dar al-Islam ketika umat Islam yang berada di sana tidak merasakan kedamaian, merasakan ketentraman maupun kesejahteraan. Namun jika umat Islam dapat tinggal di sana dengan damai dan bisa menjalankan agama mereka dengan baik, bahkan jika hukum non-muslim pun dipatuhi dan tidak ada pertikaian maupun perang antar agama, maka wilayah tersebut tetap menjadi Dar al-Islam. Dengan demikian, menurut teori hukum Islam, jika suatu daerah diatur oleh hukum Islam, maka daerah tersebut dapat disebut dengan Dar al-Islam. Tetapi jika suatu daerah tersebut tidak diatur oleh hukum Islam, maka daerah tersebut disebut juga dengan Dar al-Harb. Ketentuan ini ditegaskan oleh para ulama terkemuka pada abad ke-19. Selain itu pula, mereka membuat keputusan hukum mengenai wilayah-wilayah. Selain itu pula, dalam konteks ini Indonesia disebut juga negara Islam karena diperintah oleh umat Islam secara keseluruhan. Meskipun ditaklukkan oleh penjajah kafir, umat Islam tetap bisa menunaikan syariat agamanya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulannya ialah, salah satu cara untuk memahami Islam memandang hubungan internasional, kita tidak dapat memisahkan Islam dengan politik. Konsep yang diperlukan dalam memandang Islam itu sendiri ialah Islam bukan hanya tentang agama tetapi juga tentang pandangan hidup yang komprehensif. Kehidupan Islam sendiri telah dituang dalam berbagai kitab yang mana membahas berbagai hubungan di dunia termasuk antar negara. Hubungan antara Islam dan politik ialah Islam sebagai pandangan hidup dan politik itu sebagai realitas kehidupan. Oleh sebab itu, secara teologis, pemerintahan Islam mempunyai 3 pilihan sebagaimana aslinya dasar hubungan dengan non-Dar al-Islam, yaitu jihad bersenjata abadi, perdamaian, atau netralitas. Namun, hubungan antara Dar al-Islam harus berdasarkan perdamaian saja. Para pendukung perdamaian menganggap bahwa hubungan dengan jihad bersenjata abadi itu muncul karena konflik Islam Romawi kala itu yang menggunakan konsep realisme, di mana
perang digunakan selalu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Namun, bagi Dar al-Islam, mereka tidak setuju karena ini bertentangan dengan ajaran dasar Islam tentang perdamaian, kerukunan, toleransi, dan keberadaan berbudi luhur.